Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa saya, ibu atau siapapun tidak mungkin terlepas dari dosa. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari dosa. Karena yang maksum itu hanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kalaupun seandainya Rasul melakukan dosa, seandainya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya yang sedang, yang telah dan yang akan datang. Tetapi umatnya tentu tidak demikian. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tersentuh dengan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Dan dosa itu selain daripada akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, lebih daripada itu dosa ini akan membuat titik hitam dalam hati. Satu kali dosa kita lakukan, satu titik hitam menempel dalam hati. Dua kali dosa yang kita lakukan, dua kali pula titik hitam yang kita akan rasakan dalam hati. Sampai akhirnya ketika banyak dosa kita lakukan, maka hati ini akan menghitam dan mengeras. Ketika hati ini mengeras, maka akan susah dapat hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkataan ulama salaf yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya dan pengaruh sebuah dosa yang mengerikan. Di antaranya perkataan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, ulama yang sangat terkemuka dan ulama seorang yang zahid, abid dan juga alim. Beliau mengatakan dalam kitab Dhammul Hawa karya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, inni la'asillah fa'arifu dzalika fi khuluqi dabbati wa jariyati. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, aku pernah melakukan maksiat kepada Allah. Kata Fudail, aku pernah melakukan maksiat kepada Allah, dan aku juga tahu pengaruhnya terdapat pada akhlak binatang tungganganku dan budak yang aku pelihara. Lihat bu, pengaruh dosa ini bisa kemana-mana. Sampai kata Fudail ibn Iyad, pengaruh dosa yang dia lakukan itu berpengaruh kepada kendaraan dan berpengaruh kepada budak yang ada di sekitarnya. Artinya kalau seandainya saya, ibu melakukan sebuah dosa, itu akan mempengaruhi kendaraan. Boleh jadi mogok-mogokan, nasi bolak-balik saja ke bengkel, cepat rusak. Ataupun mungkin peralatan di rumah gitu kan, baru beli kompor gas rusak terus, baru beli dispenser kebakar, baru beli kulkas nggak dingin, dan begitu seterusnya. Jadi pengaruh dosa itu bisa masuk ke perabotan, rumah cepat rusak, retak-retak, bocor-bocor dan begitu seterusnya. Ataupun kepada manusia mungkin anak-anak kita tidak berbakti kepada kita, nakal, naudzubillah, susah diatur, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetangganya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembantunya, dan begitu seterusnya. Jadi pengaruh dosa ini kemana-mana. Makanya kalau seandainya Allah takdirkan di antara kita ini boleh jadi punya perabotan kok cepat rusak, kemudian juga punya anak kok nakal-nakal, cobalah introspeksi. Jangan-jangan itu dosa yang kita lakukan. Ini menurut Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, perkataan Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala yang dicantumkan dalam kitab Safwatus Safwa karya Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, innar rajula la yusibu dzamba fi sirri fayusbihu alaihi madallatuhu. Kata Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, innar rajula, terkadang seseorang, la yusiba dzamba, melakukan sebuah dosa fi sirri, tidak terang-terangan, dosa yang disembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayusbihu wa alaihi madallatuhu. Rupanya Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang melakukan dosa yang tidak terang-terangan itu mendapatkan kehinaan dari Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi mungkin dicaci maki orang, digibah orang, dihina orang, direndahkan orang. Ada saja ucapan-ucapan orang yang tidak enak kepada kita. Itulah pengaruh dosa. Padahal dosa itu tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala justru merendahkan kita di hadapannya dan di hadapan makhluknya. Ini di dunia, apalagi di akhirat jelas. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat
akan ada orang yang datang menghadap Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama ini besar, gunung terbesar kedua setelah Uhud. Tiba-tiba ketika dihadapkan di hadapan Allah, hilang pahalanya. Tidak ada satupun pahala yang tersisa. Kemudian sahabat bertanya, kok bisa wahai Rasul, orang yang terang-terangan jelas-jelas mau pahala besar ke hadapan Allah, ketika berhadapan dengan Allah, Allah gugurkan semua dosanya. Maka Nabi SAW berikan alasan, ya karena orang itu idza khalau bimaharimillahi tahakuha. Kalau dia sedang bersendirian, tidak ada yang tahu kecuali dengan dia dengan Allah, dia pun bermaksiat dengan tidak terang-terangan. Naudzubillah. Lihat bagaimana pengaruh dosa menurut Sulaiman At-Taimi rahimahullahu taala. Kemudian juga yang ketiga, perkataan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar seorang mantan dari pendeta Nasrani yang masuk Islam di zaman Umar, kemudian menjadi orang saleh dan alim. Apa kata Ka'ab al-Akhbar ini? Innama tazalzalal ardu idza umila fiha bil ma'asi fatara'ada khaufan min rabbi jalla jalalu an yattali'a 'alaiha. Kata Ka'ab al-Akhbar yang dinukilkan dalam kitab Al-Uqubat karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, kata beliau, innama tazalzal al-ard, sesungguhnya bumi ini terkadang digempakan oleh Allah. Idza umila fiha, kalau di atas bumi ini banyak sekali pelaku-pelaku bil ma'asi yang melakukan maksiat. Fatara'ada khaufan min rabbi jalla jalalu, maka bumi pun bergoncang karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. An yattali'a 'alaiha, untuk ditampakkan di hadapannya. Karena nanti bumi itu kan pada hari kiamat akan bersaksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan manusia-manusia yang pernah menginjaknya kelak pada hari kiamat. Jadi bumi akan menghabarkan, si fulan bermaksiat di tempat ini hari ini jam sekian, semua akan dihabarkan bumi. Itu di akhirat. Karena bumi ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi ini untuk bergoncang, maka dia bergoncang karena dia tentara di tentara Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah mau untuk digempakan, dia bisa gempa. Lah kata Ka'ab al-Akhbar, apabila terjadi gempa itu hakikatnya karena banyak maksiat di atasnya. Ada sebagian peneliti bahwa gempa itu karena terjadi geseran lempengan yang ada di bawah bumi. Betul, itu memang sebab. Sebab terjadi gempa, entah vulkanik, entah tektonik, entah apa nama gempa itu, dengan kekuatan yang beragam, yang bisa mengakibatkan tsunami, gempa bumi, bergesernya bumi dan begitu seterusnya. Memang sebabnya ada, salah satunya adalah bergesernya lempengan. Tapi perlu diketahui bahwa lempengan itu ada yang menciptakan dan ada yang menggeser, tidak mungkin bergeser sendiri. Makanya kita tidak boleh kemudian menasabkan 100% kepada sebab saja, tapi ada musababnya. Ada yang membuat sebab itu. Siapa yang membuat sebab itu? Ya Allah. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggeser-geser lempengan kemudian sampai terjadi gempa? Tidak lain dan bukan karena kemurkaannya. Kenapa Allah murka? Tidaklah Allah murka kecuali karena kemaksiatan kita. Makanya bumi saja merasa takut kalau sudah banyak maksiat di atasnya, makanya dia kemudian menggoyangkan dirinya. Itu menurut Ka'ab al-Akhbar rahimahullahu taala. Lihat bagaimana dampak sebuah maksiat, kata Ka'ab al-Akhbar rahimahullahu taala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini pemimpin para tabi'in, generasi kedua setelah sahabat. Dan ucapannya itu penuh makna, dinukilkan banyak para ulama. Sampai-sampai orang mengatakan ucapan Hasan Al-Basri seperti wahyu. Karena ucapannya itu penuh dengan untayan-untayan, mutiara-mutiara yang hampir mirip dengan ucapan Nabi. Dan itulah hikmah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Salah satunya Allah berikan kecerdasan kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, innal mu'mina la yusbiha illa khaifan wa la yuslihuhu illa dhah li'annahu baina dhanbaini dhanbun madha la yadri kaifa yasna'ullahu fihi wa ajin
Au qala akhar la yadri ma kutiba alaihi fihi. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang mukmin la yusbihu illa khaifa, tidaklah datang di waktu pagi kecuali penuh dengan kekhawatiran. Ada seorang mukmin itu di pagi hari itu kondisinya khawatir saja. Entah apa yang dikhawatirkan, pokoknya khawatir, was-was. Entah dengan kesehatannya, entah dengan ekonominya, entah dengan muamalahnya, entah dengan bisnisnya. Ada kekhawatiran itu. Wala yuslihuhu illa dha, dan tidak bisa diperbaiki. Susah untuk diperbaiki. Boleh jadi itu karena dua dosa antara dia dan dosa itu. Apa dua dosa yang mengkhawatirkan kita, yang menjadikan hidup kita tidak tenang, hidup kita selalu bimbang, hidup kita selalu stres, gundah, gulana, pokoknya timbul kekhawatiran. Maka kata beliau, boleh jadi itu karena dosa yang telah berlalu, yang kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian membalas dari dosa-dosa itu, atau dosa yang lain yang kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala catat tentang dosa itu. Karena manusia itu kan mudah lupa, Bu. Jangankan cerita sebulan, setahun yang sudah berlalu, seminggu kemarin saja kita sudah tidak tahu apakah kita ini menzalimi orang dengan ucapan kita, menggibah orang, menghina orang, baik diketahui atau tidak. Kita ini mudah lupa. Makanya nanti pada hari kiamat itu salah satu kekhususan hisab adalah memori yang pernah hilang di bumi dikembalikan. Jadi nanti di akhir itu semua memori akan dikembalikan itu. Kita akan ingat sejak kita akal balik sampai kita wafat, kita ingat betul rinciannya supaya disesuaikan dengan catatannya. Tapi di bumi ini ingatan kita terbatas. 1 minggu yang lalu saja kita tidak tahu apa pernah mukul orang, pernah gibah orang, pernah caci maki orang, pernah mengambil hak orang, dan begitu seterusnya. Lah itulah yang kemudian boleh jadi kalau seandainya Allah timpakan banyak masalah, yang terkadang masalah itu tidak tahu sumbernya dari mana, tahu-tahu bimbang saja hidup ini. Boleh jadi karena dua dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan dan kita tidak tahu bagaimana Allah membalasnya, atau dosa yang lain yang Allah catat dan kita tidak tahu. Na'udzubillah. Ya, karena dosa itu punya pengaruh. Jangan salah, dosa itu ada pengaruhnya. Ini kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Abdullah bin Mas'ud ma'ruf as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang mula-mula masuk Islam dan pakar Quran. Kata beliau, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang mukmin apabila dia melihat dosa-dosanya, maka seolah-olah dia duduk di bawah gunung yang hampir meletus. Kira-kira kalau seandainya ibu duduk di bawah gunung atau di bawah gedung yang akan roboh, kira-kira apa yang ibu lakukan? Pasti ibu akan lari. Lari sekencang-kencangnya biar tidak kena letusan gunung atau terkena runtuhan gedung kan, Bu? Itu pasti itu. Secara fitrah pasti lari. Lah itulah seorang mukmin seperti itu. Jadi seorang mukmin itu kalau melihat dosa dia akan lari sekencang-kencangnya. Dia tidak mau dekat-dekat, lewat saja tak mau. Ya. Jadi begitu harusnya. Jadi kalau ibu nih nampak ada majelis gibah nih, udah kumpul 1-2 awalnya yang ngobrol biasa-biasa saja, kok lama-lama membicarakan orang, membicarakan kawannya, tetangganya, maka seorang mukmin langsung cabut Bu dari situ. Kalau tidak bisa menasihati kawannya, cabut dari situ. Nggak mau, ini sudah nggak beres nih obrolannya nih. Tadi ngalor ngidul ngetan ngolon, nggak ada lah cerita-cerita orang ini. Oh sekarang ini sudah kemana-mana ini. Lah ini seorang mukmin kalau sudah nampak ada dosa, pergi dia. Jangan diam di situ apalagi menikmati. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa innal fajir, tapi orang jahat, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Tapi kalau orang jahat, orang fajir, orang zalim, dia melihat dosa itu seperti lalat yang menempel di hidung. Kalau ditepak datang lagi, diusir datang lagi. Seperti itu. Nyeselnya itu sebentar saja. Ibu duduk di majelis taklim, kemudian habis taklim selesai tak balik, ngumpul-ngumpul, gibah orang pula di situ. Tahu-tahu
Kata Ustaz tak boleh gibah ini, sudah yang lain saja. 2 menit setelahnya gibah lagi dia. Padahal dia tahu itu. Ya. Nah itu orang fajir itu kenapa? Karena dia tidak mau pergi dari situ. Dia anggap gibah itu perbuatan remeh, padahal itu dosa besar itu. Itu ibu, itu orang fajir itu kayak gitu tuh. Makanya hati-hati. Ya, seorang fajir itu kalau melihat dosa itu seperti lalat yang diusir datang lagi, diusir datang lagi. Dia tidak tobat-tobat, Bu. Dia bukan tobat, dia tomat dia. Habis tobat kumat, habis tobat kumat. Nah, itulah seorang fajir. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, apa kata Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin zaujatun Nabiyina sallallahu alaihi wasallam? Aqalludz dzunuba, sedikitkan oleh kalian dosa. Kata Aisyah, aqalludz dzunuba, sedikitkan oleh kalian melakukan dosa. Fa innakum lan talqawallaha bi syai'in afdala min qillati adz-dzunub. Karena sesungguhnya kalian pasti akan berjumpa dengan Allah. Ingat, sedikitkan dosa karena kalian pasti akan berjumpa dengan Allah. Dan seafdol-afdolnya manusia yang berjumpa dengan Allah adalah yang paling sedikit dosanya. Kata Aisyah, sedikitkan perbuatan dosa karena kalian akan berjumpa dengan Allah. Dan seutama-utama perjumpaan hamba dengan Allah adalah yang paling sedikit dosanya. Kenapa? Karena kalau sudah banyak dosa, kita lihat kemurkaan Allah di bumi saja sedemikian luar biasa, macam mana di akhirat? Kalau Allah marah saja di dunia, lautan bisa menguap ke daratan, gunung bisa dihancurkan, bumi bisa digempakan, langit bisa diruntuhkan. Itu di bumi itu. Kalau Allah sudah murka itu semua bisa hancur. Apalagi kalau jelas-jelas di akhirat kita berjumpa dengan Allah dengan segudang dosa, naudzubillah. Makanya kalau perkataan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti itu sudah wajar. Aqalludz dzunub, jangan perbanyak dosa karena kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari pernah terjadi gempa di kota Madinah. Ya, tidak seperti sekarang lah gempanya itu, enggak ya, macam lini lah, getar-getar bumi itu. Maka Umar mengatakan, kalau sampai ada gempa 2 kali, saya tidak akan seatap dengan kalian. Itu baru satu gempa. Umar mengatakan seperti itu. Kalau sampai ada gempa susulan, aku tidak akan seatap dengan kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah. Umar paham bahwa tidaklah bumi digempakan kecuali karena kemarahan Allah. Dan tidak mungkin ujug-ujug Allah marah kecuali karena dosa yang dilakukan hamba kepadanya. Makanya Umar mengatakan, kalau sampai ada gempa susulan, jangan harap saya seatap dengan kalian. Berarti ini karena dosa yang kalian lakukan. Begitulah rasa takut para ulama salaf tentang dosa. Sampai Muhammad ibn Sirin, seorang ulama tabi'in, ma'ruf Muhammad ibn Sirin itu, saking takutnya dengan dosa, dia itu seorang pembisnis, Bu. Pembisnis, namanya pembisnis besar itu biasanya dia punya cara pandang ke depan yang akan menghasilkan bagi usahanya. Itu seorang pembisnis biasa, apalagi yang sudah jatuh bangun. Seorang bisnis itu pasti akan melihat peluang. Maka satu hari Muhammad ibn Sirin ini melihat peluang bahwa di pasar itu kelangkaan minyak goreng, minyak zaitun, minyak goreng. Sehingga dia kumpulkan semua modalnya. Jadi dikumpulkan semua modalnya, Bu. Kemudian dia pun kulaan minyak sebanyak-banyaknya. Karena dia sudah paham, ini peluang jual minyak ini pasti akan menguntungkan. Setelah dibeli semuanya, minyak goreng itu, besoknya mau dipasarkan, Bu. Allah takdirkan ada beberapa bangkai tikus yang ada di minyak itu. Entah jatuh dari mana, ada beberapa bangkai tikus mengenai semua minyaknya. Apa kata Rasul? Kalau ada bangkai tikus kemudian jatuh di minyak yang mencair, maka buang. Tapi kalau bangkai tikus itu jatuh ke minyak yang sifatnya jamad, seperti mentega. Mentega itu kan jamad ya, bukan cair dia. Dia membeku, maka cukup dibuang dari bangkai yang terletak di situ.
Jadi dibuang saja. Umpamanya di atasnya berarti bisa dibelah jadi dua. Yang atas dibuang, yang bawah bisa dipakai kata Nabi. Tapi kalau jatuh ke cairan maka dibuang kata Rasul. Bayangkan minyak sebanyak-banyak itu, Bu. Itu dituangkan sama Muhammad ibn Sirin sampai bangkrut. Gara-gara menghamalkan hadis Nabi SAW, akhirnya dia bangkrut. Tapi dia memilih untuk dibuang daripada dijual. Walaupun sudah jelas-jelas untungnya, Bu. Kalau ibu di posisi Muhammad ibn Sirin, tinggal dibuang aja lah tikusnya, dijual lagi kan, Bu. Siapa yang tahu? Itu kalau kita tidak pernah warok masalahnya. Tapi Muhammad ibn Sirin rela bangkrut karena takut bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau dijual menabrak larangan Rasul. Begitu takutnya para ulama, Bu, ya, terhadap dosa itu luar biasa. Nah, inilah diantara ucapan-ucapan ulama salaf. Ya. Adapun secara umum dampak melakukan dosa itu. Pertama, dampak orang yang melakukan dosa itu apa saja sebenarnya? Pertama kata para ulama, hirmanul ilmi. Ilmu akan diharamkan kepada orang itu. Walaupun dia seorang yang cerdas dalam ilmu agama, maka dia tidak akan pernah dapat hidayah. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak akan masuk kepada hati orang-orang yang bermaksiat. Makanya Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i kecil belajar kitab Al-Muwatta kepadanya. Kita tahu Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Ya. Ketika usia belasan tahun Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik lewat rekomendasi pamannya. Yang kebetulan pamannya juga tokoh di Mekah. Dan juga lewat rekomendasi Gubernur Mekah. Karena kan tidak sembarang di zaman itu belajar kepada Imam Malik. Harus ada rekomendasi. Dan Imam Malik kan imam dunia gitu ya. Imam Syafi'i anak kecil. Susah dia belajar kepada Imam Malik. Tapi setelah tahu kecerdasan Imam Syafi'i, maka Imam Malik menerima dia sebagai muridnya. Setelah lama belajar, maka tampaklah kecerdasan Imam Syafi'i bahwa anak ini bukan anak biasa. Dia cerdas di atas rata-rata. Makanya Imam Malik mengatakan, ya Syafi'i, aku lihat Allah banyak menganugerahkan kelebihan dalam dirimu. Maka jangan kau padamkan kelebihan itu dengan maksiat yang kau lakukan kepada Tuhan. Apa kata Imam Malik? Wahai Syafi'i, Allah telah berikan kelebihan kepadamu berupa kecerdasan. Jangan kau haramkan kecerdasan itu. Jangan kau hilangkan kecerdasan itu karena kemaksiatan kamu kepada Rabb. Lihat, kenapa Imam Malik ngomong seperti itu kepada Imam Syafi'i? Persis seperti kata-kata Imam Syafi'i kepada Imam Waqi, gurunya yang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi su'ahifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nuran wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi menasihati agar aku meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah bahwa maksiat itu sebuah kegelapan dan ilmu itu sebuah cahaya. Dan cahaya tidak mungkin bergabung dengan kegelapan. Maknanya cahaya tidak mungkin masuk ke dalam hati yang penuh dengan gelap kemaksiatan. Subhanallah. Begitulah dosa mempengaruhi ilmu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya mempengaruhi ilmu, mempengaruhi rizki. Rizki akan dipengaruhi dengan dosa. Betapa banyak kemudian seseorang yang diluangkan, dilapangkan, dimudahkan rizkinya, tetapi hancur berantakan karena maksiat yang dilakukannya. Atau boleh jadi secara nominal tidak berkurang rizki itu, mungkin bertambah, tapi berkahnya tidak ada. Uang banyak tapi tidak merasa nyaman. Rumah megah tapi tidak merasa senang. Dunia di hadapannya tidak pernah merasa nyaman. Ada saja masalah, hatinya dipenuhi dengan kebingungan, stres dan begitu seterusnya. Jadi bisa saja dosa itu menghalangi rizki, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, dosa itu bisa mempersulit urusan-urusan. Urusan apa saja Allah akan persulit. Yang mudah jadi sulit, yang sulit tambah sulit lagi. Itulah dosa. Karena makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Kebalikannya, siapa yang tidak bertakwa alias melakukan dosa, berarti Allah persulit kehidupannya. Naudzubillah. Nah, inilah pengaruh-pengaruh dosa.
Nggak tahu ibu dengar nggak nih ucapan saya. Padahal sudah urat sayap keluar semua. Kayaknya nggak dengar Bu ya. Ini hujan makin deras. Jadi ucapan saya takut nggak dengar. Ibu juga paling mereng-mereng untuk kupingnya itu. Ngomong apa lah Ustaz nih katanya. Makanya kita sampai di sini saja. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.